Baik, terima kasih Bu Arum atas waktu yang diberikan kepada saya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya yang hadir melalui Zoom pada pagi hari ini? Selamat pagi juga kepada Bu Roro. Saya Arini Ibu, nanti insya Allah akan mendampingi Ibu selama penyampaian materi. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum memulai acara yang pertama dengan Bu Roro, tentunya saya akan menyapa dulu teman-teman yang hadir pada pagi hari ini. Baik. Saya punya pantun pagi ini. Semoga Prof. Roro juga nanti suka ya. Kayaknya hari ini hari Jumat, harinya penuh rahmat dan barokah. Selamat pagi para teman sejawat yang hebat, yang selalu senyum penuh merekah. Baik. Cakep nggak sih ya? Cakep. Semoga untuk hari Jumat ini kita insya Allah akan menuntut ilmu di sini bersama Prof. Roro dan juga bersama DPW PPNI Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebelum memulai, izinkan saya sedikit untuk menyampaikan profil dari pemateri yang tentunya sudah sangat tidak asing lagi, di mana teman-teman sejawat ini kalau sudah dengar Prof. Roro itu sudah siap mencatat, menyimak, mengikuti, karena materinya juga sangat luar biasa. Untuk pemateri ini, nama lengkap beliau yaitu Profesor Dr. R.R. Tutik Sri Haryanti S.Kepmars. Tentunya ini beliau sampai saat ini sangat aktif di berbagai kegiatan yang saya bacakan sekilas, yaitu sampai saat ini Prof. Roro ini sebagai staf pengajar Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia dari mulai 1999 sampai sekarang, kemudian sebagai Ketua Subkredensial Komite Keperawatan RSUI 2019 sampai sekarang, Surveyor dan Pembimbing KARS 2014 sampai sekarang, Ketua Senat Akademik Fakultas Ilmu Keperawatan UI mulai 2020 sampai sekarang, kemudian sebagai Sekretaris Kompartemen Keperawatan Persi mulai dari 2013 sampai sekarang, kemudian sebagai Sekretaris Kolegium Manajemen Keperawatan Indonesia mulai dari 2011 sampai sekarang, dan yang sampai sekarang ini adalah sebagai tim pengembang sistem informasi rumah sakit dari 2012 sampai sekarang, dan masih banyak lagi tentunya pengalaman beliau yang sudah tidak kita ragukan kembali. Baik, Prof. Roro dan teman-teman yang hadir pada pagi hari ini untuk mengawali kita di materi yang pertama, nanti terkait dengan peningkatan mutu profesionalisme tenaga keperawatan di rumah sakit melalui supervisi, coaching, dan mentoring, serta ada susunan white paper, white book, serta logbook. Ini akan disampaikan oleh Prof. Roro. Tentunya kami berharap apa yang akan disampaikan ini betul-betul akan nanti menjadi bekal bagi teman-teman untuk meningkatkan mutu profesionalismenya. Untuk yang pertama, sesi yang pertama, kami persilakan pada Prof. Roro untuk menyiapkan materinya dan sudah bersiap ya. Kemudian pada teman-teman yang hadir juga tidak lupa kami akan memberikan 2 door prize bagi teman-teman yang mempunyai pertanyaan yang cukup dipandang baik oleh nanti pemateri kita pada pagi hari ini. Baik, silakan kepada Prof. Roro untuk memulai sesi di pertama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bu Arini. Ini posisi saya sedang ada di sebelah, ada di Solo Bu. Ceritanya kita sedang ada raker di Solo, jadi saya menyapa dari Solo. Senang sekali Ibu Bapak, Bos, perawat yang hadir. Ini online semua atau ada yang luring Bu Arini? Online semua Ibu. Oh, baik. Berarti seluruh Indonesia bergabung di situasi yang sangat baik. Semoga sehat semuanya dan kita bisa bersama-sama diskusi ya untuk meningkatkan perkembangan, pengetahuan, serta informasi-informasi yang terbaru. Saya mendapatkan 4 sesi, jadi nanti kalau misalnya
pelaksanaannya diselang-seling dengan pertanyaan agar tidak boring. Kita persilahkan ya Bu Ari. Baik, terima kasih. Baik, saya akan masuk dulu. Yang pertama adalah tentang supervisi ya. Supervisi ini kalau kita benar-benar mengikuti prosesnya, apakah PowerPoint saya terlihat, Bu? Ya, sudah terlihat, Ibu. Baik, sebentar. Kok ini di saya malah belum slideshow. Sudah slideshow ya? Ya. Kalau halaman 1. Ya, kalau kita benar-benar melakukan suatu proses supervisi, mentoring, dan coaching, kita akan mudah di dalam benar-benar mengawal kompetensi teman-teman kita, peer kita, yaitu perawat. Saat ini yang berkembang bahwa kita itu banyak mengevaluasi kinerja, itu adanya sistemnya formatif. Bahkan kadang-kadang dijatuhkan pada model ujian, Bapak Ibu. Menyampaikannya sih assessment, tapi implementasinya lebih banyak menguji. Memang disampaikan, oh iya, ini tidak melakukan ujian. Tapi realitanya, teman-teman yang merasakan, oh ya kita lagi di asesor, itu diuji. Seringkali ada pertanyaan yang menggelitik. Ini rumah sakit, Fasyankes, mau merubah sistem, mau merubah suatu bisnis prosesnya, mau jadi pendidikan atau menjadi pelayanan. Nah, seyogianya seorang perawat, kalau misalnya mau dikawal kompetensinya, yang pertama harus dilakukan adalah supervisi. Jadi supervisi ini sangat dahsyat. Apabila tidak dilaksanakan, ujung-ujungnya kita sampaikan ini kompeten atau tidak kompeten. Kadang-kadang kita ragu. Itulah sebabnya yang akhirnya menggiring kita untuk melakukan suatu assessment yang dalam tanda kutip adalah akhirnya terjatuh pada proses melakukan dalam tanda kutip adalah evaluasi atau lebih ke arah uji. Nah, itulah sebabnya kita di jajaran khususnya yang nanti sudah mempunyai kewenangan di dalam supervisi, mentoring maupun coaching, itu harus menguatkan di sini. Karena ini adalah lebih ke arah tidak hanya teori tetapi tekad. Saya sampaikan tekad, kenapa? Ya karena teorinya mungkin gampang. Tekadnya adalah karena supervisi, mentoring, coaching itu bukan sumatif, tetapi lebih ke arah ongoing. Bapak Ibu, ini berpindah slide atau tidak ya? Berpindah, Prof. Ya. Baik, apa regulasi dari supervisi? Jadi kalau Bapak Ibu selalu kita di awal itu harus mengenal dari regulasi, ya karena kita akan merujuk pada regulasi, bukan hanya merujuk oh iya kata ini dan sebagainya. Nah, kita boleh berbasis dengan pengalaman, boleh berbasis dengan patok duga, tetapi kita juga harus mengenal dari regulasinya. Nah, di dalam pelayanan, di keperawatan itu ada 2 ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah terkait asuhan. Jelas ya, kita tahu ini di sini ada asuhan. Kemudian ada pelayanan. Jadi Bapak Ibu jangan hanya kaitannya dengan asuhan, tetapi juga pelayanan. Nah, di dalam asuhan diingatkan bahwa ada interaksi pasien
kemudian lingkungan dengan pasien, lingkungan, keluarga dengan tujuan pemenuhan kebutuhan kemandirian klien dan merawat klien. Coba kita bayangkan kalau nanti dibilang ketika mau kredensial, mau dibilang mau melakukan suatu penilaian kompetensi, tetapi kita tidak melakukan supervisi dari D ke D, tetapi melihatnya di akhir. Padahal di akhir itu akan mendapatkan bias yang sangat besar. Kenapa Bapak Ibu? Ketika misalnya ada proses assessment atau uji atau apapun ya, atau evaluasi sebutannya, itu akan bias karena tahu benar bahwa dia akan dilakukan suatu proses penilaian. Nah, kalau harian itu akan mencerminkan benar-benar bagaimana keseharian dan bagaimana dia hubungan antara perawat, klien, lingkungan. Kemudian Bapak Ibu, dari regulasi yang lain, kalau dibilang di sini salah satunya adalah untuk kaitannya dengan jenjang karir, itu harus ada assessment kompetensi. Nah, di assessment kompetensi itu metodenya banyak. Yang berkembang di Indonesia ada beberapa, ada yang modelnya di-assess oleh sekelompok asesor, itu tidak ada masalah. Tetapi ketika prosesnya tidak dilakukan sebelumnya, Bapak Ibu, maka itu kemungkinan bias sangat tinggi. Apalagi misalnya perawatnya di IGD, kemudian yang mengakses hanya dari bidang keperawatan, dari komite yang sebenarnya dari ilmu, dari perkembangannya, dia mungkin tidak menguasai the real kondisi kompetensi yang ada di ICU. Jadi lebih ke arah konseptual nanti. Nah, itulah yang benar-benar harus kita renungkan. Penguatan supervisi, kalau di sini juga disebutkan di Permenkes 40 itu ada sebutannya supervisi, mentorship, preceptorship, mentorship, kemudian monitoring untuk implementasi jenjang karir. Jadi arahnya memang supervisi, kemudian preceptorship dan mentorship. Nah, untuk preceptorship saya lihat sudah ada topiknya Ibu Dr. Ati tentang bagaimana untuk yang perawat baru, karena preceptorship adalah untuk perawat baru. Oke, nah yang berikutnya, bahwa di dalam proses supervisi yang nanti ujungnya juga adalah penilaian kinerja, penilaian kompetensi, itu dimaksudkan dengan sifat yang positif. Kenapa dimaksudkan dengan sifat yang positif? Jadi, kalau makna supervisi itu bukan hanya menyampaikan Anda kompeten atau tidak kompeten, karena ongoing proses. Tapi makna supervisi itu adalah membangun sehingga jika ada gap, maka gap ini akan segera diatasin. Jadi tulit, kalau kita bilang sudah 3 tahun, itu disebut perawatnya tidak kompeten. Dengan metode yang biasanya melakukan assessment by sekelompok orang. Kenapa saya tulis selama 3 tahun ini gimana, kemana? Oke, jangan terlalu panjang, setahun. Kalau kita punya staf baru, kemudian dalam setahun, dan kita sudah melakukan supervisi, pengarahan, dan sebagainya, kalau misalnya masih belum ada yang belum kompeten, itu mungkin faktor anaknya. Tapi kalau sudah 2 tahun, 3 tahun, tapi kita bisa menyatakan sekelompok ini menyatakan dia tidak kompeten, sebenarnya dia sendiri adalah bidang keperawatan, maka yang perlu dipertanyakan adalah bidang keperawatan itu sendiri. Selama 3 tahun di mana Bapak Ibu? Kok kita menyebutkan tidak kompeten? Berarti selama ini fungsi sebelum disebut kompeten atau tidak kompeten itu tidak dilakukan dengan baik.
Nah, value supervisi tidak ke sana, tapi value supervisi lebih ke arah positif. Jadi kalau di suatu saat kita melakukan supervisi, jadi supervisi itu berada di fase, kalau di manajemen keperawatan itu adalah fase directing atau actuating, bukan di controlling. Jadi dia tidak hanya mengevaluasi, tetapi bersifat positif, yaitu memberikan masukan. Gap kompetensi ini akan diusulkan menjadi TNA, Training Need Assessment. Setelah Training Need Assessment, maka akan dilanjutkan dengan CPD. Setelah CPD, misalnya workshop atau pendalaman dan sebagainya akan dievaluasi. Nah, inilah makna yang sangat penting di dalam supervisi. Nah, di dalam supervisi ada faktor-faktor yang sangat penting. Jadi faktornya adalah faktor motivasi. Dan ini yang melakukan supervisi utama adalah atasan langsung. Jadi kalau di ruangan, ya di ruangan itu. Walaupun ada fungsi supervisi misalnya dari manajer, dari kepala bidang keperawatan, dia tidak akan mampu day to day. Tetapi yang bekerja bersama-sama itu adalah yang mampu menjadi pendorong, kemudian motivasi. Dari supervisi ini juga akan menjadi peluang promosi, pertumbuhan personal, pengembangan karir, pengakuan tanggung jawab. Nah, motivasi ini juga mendorong adanya suatu tujuan, termasuk semangat diri dalam bekerja, menghadapi tantangan baru, meningkatkan semangat yang tidak kunjung padam, dan optimis dalam menghadapi kegagalan. Kalau dahulu ada yang sebutannya, mungkin di beberapa rumah sakit juga ada, itu adalah namanya supervisor. Supervisor itu biasanya rada-rada apa ya, dideketin dan dijauhin. Dideketin itu ingin menyampaikan, oh ya kita sudah baik. Tetapi kalau kita tidak perform, dengar suara langkah sepatunya, kadang-kadang kita sudah mencoba mengerjakan yang lainnya, biar tidak disapa. Nah, itu konsep karena supervisornya adalah lebih mengevaluasi. Tetapi kalau supervisornya ini bukan hanya mengevaluasi, tetapi juga ada motivator, kemudian melakukan promotor, mempromosikan, kemudian mencarikan solusi terhadap gap dengan mengusulkan CPD dan sebagainya, saya yakin semuanya akan membutuhkan dan merindukan supervisi. Nah, kita kalau di perawat klinis, silakan dicek juga di PMK 40. Namanya adalah supervisi klinik, walaupun sebenarnya klinisnya. Kenapa disebut clinical supervision? Karena yang kita supervisi itu adalah merefleksikan praktek. Dan tidak hanya merefleksikan praktek, tetapi mendiskusikan baik individual case secara mendalam. Itu seperti itu. Kemudian dari suatu supervisi ini akan bersama-sama merubah atau memodifikasi praktek, dan juga kiatnya itu untuk mengidentifikasi training dan continuing development needs. Coba bayangkan Bapak Ibu, kepala ruangan kalau ini tidak melakukan, jatuhnya dirapel, dan jatuhnya yang sedih juga kadang-kadang jadinya ikut melakukan suatu assessment yang akhirnya menyampaikan Anda tidak kompeten. Nah, padahal tugasnya sebagai kepala ruangan adalah mengangkat seseorang perawat ini agar kompeten.
Maka di situ inilah yang perlu disampaikan, bahwa kepala ruangan utamakan melakukan supervisi dibandingkan melakukan di ujung evaluasi. Terlibat di ujung dievaluasi kemudian menyampaikan belum kompeten. Itu sedih kita. Nah, model supervisi ini diarahkan mengembangkan profesionalisme, motivasi, serta pengawalan kualitas. Jadi memang ada proses evaluasinya, tetapi proses evaluasinya ini disertakan dengan solusi pada gap kompetensi. Nah, ada istilah-istilah yang lain. Ada mentorship, ada monitoring. Nah, kalau mentorship, jadi ketika perawat baru masuk, biasanya ada perseptor. Sangat berbeda antara perseptor dengan pelaksanaan supervisi. Karena kalau perseptor, setiap activity practice itu nempel, seperti ibu hamil. Jadi perawat baru itu seperti perseptornya adalah mengandung bayi. Sampai dia lahir dan siap untuk bisa nangis, bisa menyusul, bisa nanti lama-lama bisa berbicara, berjalan sampai berlari. Itu mudahnya untuk perseptor. Tapi kalau sudah supervisi, berarti dia fase perseptorshipnya sudah selesai. Jadi setelah fase perseptorshipnya sudah selesai, masuklah pada supervisi, mentoring, dan coaching. Jadi ketika dia sudah PK2, PK3, emang masih tetap di supervisi? Masih. Orang manajer keperawatan saja masih disupervisi oleh atasannya. Direktur, misalnya kami di rumah sakit pendidikan, direktur rumah sakit saja disupervisi oleh rektor, karena yang memiliki rumah sakit adalah rektor. Jadi selama kita bekerja di dalam organisasi, supervisi tidak pernah selesai. Nah, kemudian apa itu mentoring? Supervisi sudah jelas, ini adalah hierarkinya memang nanti akan ada supervisornya, biasanya adalah atasan langsung. Kalau di kepala ruangan ini tidak mampu, maka ada model berjenjang. PK2 akan mensupervisi PK1, PK3 mensupervisi PK2. Jadi harus ditetapkan siapa yang jadi supervisornya. Karena kalau satu orang berat, itu seperti itu. Nah, di dalam unsur supervisi ada diselipkan unsur mentoring. Perbedaannya apa? Kalau mentoring itu proses berbagi pengalaman. Jadi kalau supervisi itu tadi, menemukan suatu gap, kita bisa mendiskusikan bahwa ini pengalaman saya. Kalau supervisi ini terus menerus, tapi kalau mentoring itu bisa saja kita datangkan orang yang lebih punya pengalaman, kemudian disuruh berbagi pengalaman. Itu seperti itu. Manfaatnya mendapatkan pengarahan, pengalaman dari mentor, meningkatkan kinerja, motivasi, mendapatkan peluang jenjang karir yang lebih baik, problem solving. Nah, itu seperti itu. Nah, kemudian coaching. Nah, bedanya apa coaching? Nah, coaching itu ada kekhususan apabila ada suatu kondisi yang memang agak sulit ya, atau mau percepatan sesuatu, maka ini ada pendampingan yang intensif. Jadi bagaimana membantu untuk direction mereka untuk pergi sesuatu, want to go. Intinya tujuan apa yang mau dicapai. Misalnya coaching untuk, mohon maaf ya, kalau misalnya di tenaga kesehatan yang lain itu kalau ada yang mau dipromosikan menjadi seorang misalnya direktur A,
itu ada yang meng-coach. Jadi disampaikan, ini loh nanti metode cara membuat personal CV-nya, membuat branding marketnya, dan sebagainya. Nah, kita ini perlu, kalau ada yang mau dipromosikan menjadi misalnya perawat teladan, harus ada coaching, harus ada mentoring dari yang pernah mendapatkan perawat teladan. Nah, itu contohnya. Nah, kalau supervisi, ya memang harian ke harian. Di dalam supervisi bisa digabungkan mentoring, mentorship, kemudian mentorship itu prosesnya, mentoring adalah implementasinya, orangnya namanya mentor. Kalau coaching adalah implementasinya, orangnya adalah coach. Gitu. Nah, seperti itu. Jadi kalau ada yang spesifik ingin dicapai, bisa ditambahkan dengan coaching. Ya, ini adalah hal yang benar-benar perlu kita kembangkan. Karena jujur, kalau ini dilakukan D ke D, kredensial mudah. Mapping kompetensi mudah. Nggak ada yang dirapel. Peningkatan jenjang karir mudah karena ada. Oke. Nah, kemudian kita masuk pada model-model supervisi. Yang pertama memang di PMK 40 itu disampaikan model supervisi klinik. Supervisi klinik itu adalah bagaimana one-to-one supervision antara supervisor dan supervis. Jadi yang disupervisi. Kemudian one-to-one ini lebih ke arah biasanya adalah pada perawat baru, mau naik level tingkat tertentu, pada suatu prosedur baru. Nah, ada juga yang namanya grup supervisi. Jadi supervisinya by grup. Ini dilakukan bisa dengan klaster, misalnya dengan yang PK3 digabung dengan PK3, atau bisa saja satu kelompok yang ada di bawah, misalnya Katim membawain sekelompok perawat pelaksana, itu grup. Tapi memang dilakukan. Kemudian juga ada peer atau co-supervision. Jadi ini biasanya dilakukan, tadi kepala ruangan tidak mampu melakukan, maka ada didelegasikan. Jadi bisa juga dengan peer, ayo silakan sama-sama PK2 untuk saling melakukan penilaian dari yang dilakukan. Dan juga model kombinasi. Jadi artinya Bapak Ibu, kalau kita melihat, oh susah, jangan dilihat susah. Sepertinya bisa. Nah, ini ya tahapannya. Kalau misalnya kita bisa lihat dari setiap activity asuhan, kita akan memilih mana yang high, mana yang bisa dengan peer, mana yang bisa dengan supervisor, mana yang bisa dengan mandiri. Itu bisa dilakukan self-assessment mandiri. Tetapi ada tools-nya. Oke. Kemudian untuk bisa melakukan supervisi klinis harus punya SOP. Ini contoh aja. Jadi kompeten belum kompeten, kompeten belum kompeten. Tadi ya, kalau yang activity itu dilakukan bisa dengan peer, bisa dengan co-supervisor. Jadi misalnya tadi yang didelegasikan. Kemudian bisa one to one. Kita bisa kombinasikan. Kemudian harus punya SPO. SPO-nya sama. Jadi indikator penilaiannya harus sama. Dan yang dinilai harus tahu apa yang dinilai. Maka SPO itu tidak boleh adanya di lemari kepala ruangan. Nah, kemudian kita juga harus punya alat bantu, yaitu logbook. Nanti kita bahas di belakang. Apakah yang dengan supervisi, apakah yang dilihat dengan peer atau mandiri. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu,
seorang kepala ruangan ketika melakukan supervisi itu harus mempunyai suatu penjadwalan. Kalau nggak ada penjadwalan, nanti like and dislike. Saya terus nih yang dilakukan supervisi. Atau juga pada dasarnya sudah disampaikan, ini penjadwalannya. Walaupun bisa juga yang insidental. Nanti kita diskusi Bapak Ibu. Banyak yang mengeluhkan, Bu, sulit aplikatifnya supervisi itu. Sulit atau kita memang belum punya tekad. Tuh. Ini contoh, kita punya 28 perawat. Jadi kita buat aja mappingnya. Tanggal 1, tanggal 2, ini siapa yang akan kita lakukan. Jadi dalam 1 hari itu hanya ada 2 yang kita supervisi. Yang satu adalah PPJA, ini kalau kita jadi karu ya. Yang kedua adalah cuma 1 malahan, supervisi langsung dan juga supervisi tindakan yang tidak secara langsung. Jadi kalau yang kuning ini adalah yang secara langsung, yang biru adalah yang tidak langsung. 1 hari 1 saja. Oke. Yang tidak langsung gimana? Saya tidak menuliskannya karena ini lebih ke arah rekomendasi dan kiat. Caranya bagaimana? Ambil, karena ini kan sudah kita buat ya, dalam satu normally dalam 1 bulan itu kita sudah mappingkan. Ini yang terjadwal, boleh yang insidental. Nah, yang normally, yang terjadwal, yang tidak langsung, saya sarankan ambil 5 menit ketika post conference. Caranya bagaimana? Tidak langsung ya, berarti retrospektif. Berarti kalau saya sarankan retrospektif ongoing. Artinya apa? Yang sudah ditulis di rekam medis. Cek saja asesmennya lengkap atau tidak. Kemudian yang berikutnya diagnosisnya nyambung atau tidak, intervensinya nyambung atau tidak, CPPT-nya nyambung atau tidak. 5 menit, bahkan tidak lebih dari 5 menit. Hanya 1 dokumentasi, 1 rekam medis. Nah, itu seperti itu. Kemudian siang, upayakan datang melihat gitu, dari asuhan langsung. Itu seperti. Kalau seperti ini Bapak Ibu akan punya mapping. Jadi kita sampaikan ini terjadwal, tetapi bisa juga insidental, bisa juga dirubah karena kondisional. Nah, ini harian Bapak Ibu. Kalau harian ini dilakukan, seorang staf itu tahu bahwa dia memang ada pada rentang kendali. Ada pada rentang kendali. Dan kita harus ingat bahwa ini harus konsisten. Karena ketika tidak konsisten, programnya anget-anget gitu, anget-anget tai ayam gitu. Nah, itu seperti itu. Nah, yang berikutnya, supervisi itu bukan untuk menyalahkan, tetapi untuk mencari solve problem. Jadi kalau misalnya 1, kemudian 2, 3, 4, kok sama-sama ya, SDKI 149 baru 4 aja itu terus yang dilakukan. Lakukan diskusi peer, berkelompok. Jadi dari mulai yang satu-satu jadi peer kalau masalahnya sama. Tapi kalau sangat individualis, terkait dia gugupan, dia selalu salah, mohon maaf bukan dia selalu salah, tapi kurang prepare di dalam melakukan persiapan alat, panggil one to one, 1 persatu. Jadi begitu metodenya. Nah, inilah keterampilan ini yang perlu
benar-benar apa namanya dipunyai oleh kepala ruang. Sehingga kita ketika nanti ada suatu entah itu sebutannya assessment atau apa, kita tahu persis. Saya menggaransi bahwa ini memang anaknya sudah siap, anaknya memang perlu apa dan sebagainya. CPD-nya pun juga akan lebih tepat. Nah, Bapak Ibu, kita juga harus menjadwalkan bahwa perawat itu profesional ya Bapak Ibu. Jadi tidak hanya kaitannya klinis, tetapi juga bagaimana dia melakukan edukator, pengelolaan, dan sebagainya. Kemudian juga kaitannya dengan bagaimana meningkatkan riset. Maka kita harus kita jadwalkan, ada case study. Jadi kalau yang jadi PPJA ini ya, perawat penanggung jawab asuhan, sudah dia tahu kapan. Nah, ini seperti itu. Nanti lanjutannya bulan berikutnya. Ini hanya 1 bulan. Jadi seperti itu. Jadi nanti akan kedapatan, karena ini misalnya PPJA-nya adalah 10, di dalam 1 bulan itu ada 4. Jadi rata-rata setiap PPJA dalam 1 tahun mempunyai kesempatan untuk berapa kali? Berarti 1 bulannya 4, berarti habis itu 2 bulan. Berarti ada 6 kali case study atau case report. Disinilah juga akan berkembang bagaimana critical thinking, knowledge sharing. Jadi tidak terus-menerus yang diuji hanya infus dan sebagainya, karena lebih ke arah sini. Kalau sudah seperti ini, masa sih kita harus mengulang untuk yang basic? Kecuali nanti kalau di luar negeri, oh iya, harus dilakukan assessment kompetensi untuk tindakan yang advance. Di luar negeri ada perawat yang dapat privilege untuk melakukan CABG. Ya, itu wajib. Itu contoh-contohnya. Tetapi kalau yang bersifat asuhan keperawatan yang bersifat reguler, sebaiknya menguatkan sistem supervisi, mentoring, dan juga coaching. Bapak Ibu, posisi mentoring itu adanya di sini. Jadi nih, jadi kalau kita pasiennya, perawatnya sudah bekerja, saya ininya di sini ya, dia akan jadi dapat penugasan. Ini perawat yang lama. Setelah dapat penugasan, dia akan dilakukan ini dulu yang tengah. Ini di PMK 40, pelaksanaan ASKEP, monitoring kompetensi, monitoring penerapan etik dan disiplin, serta supervisi klinis. Itu yang ada di PMK. Kemudian ini akan mempengaruhi adanya usulan CPD karena ketahuan gap. Dan ini juga akan menghasilkan indikator mutu keperawatan klinis. Dari sinilah nanti akan ada kenaikan jenjang karir, kemudian dibalikin lagi. Kalau misalnya masih ada gap, maka akan dilakukan assessment kompetensi. Assessment kompetensi jangan dipikir bentuknya hanya ujian, tidak, bisa bersifat hasil dari logbook, portofolio, apalagi kalau supervisinya ini sudah lengkap di logbook. Hal-hal yang sebenarnya tidak perlu kita ulang dengan melakukan simulasi ujian. Ingat, rumah sakit adalah pelayanan. Kalau pelayanan, kalau lebih banyak akhirnya bersifat yang seperti itu, harus melakukan ada fungsi-fungsi yang menjadi agak bergeser. Tapi ini semuanya pilihan. Kemudian balik lagi, nanti ada proses kredensial. Seperti itu. Jadi ini semuanya hasil dari supervisi inilah yang nanti bisa menetapkan, oh iya dia ada di level PK berapa, level PK berapa, untuk akhirnya diusulkan untuk kredensial. Jadi kredensialnya baru lebih ke arah memverifikasi. Nah, ada 3 aspek. Ini saya kaitkan dengan OPPE juga, yang perlu dilakukan supervisi. Jadi tidak hanya praktis, klinik, tetapi juga dari sikap yang sering kita
sampaikan landasannya adalah value, filosofi, etik. Respect to others, compassion, advocacy, dan intimasi. Ini dari Bu Krisnayati ya, mentor saya kalau di departemen. Perawat itu sikapnya harus respect pada semua pasien, keluarga, kemudian harus sayang pada pasien, melindungi, dan juga dekat. Kemudian terkait dengan suatu asuhannya, ini adalah kinerja klinis dan juga pengembangan profesional berkelanjutan. Itu juga kita supervisi. Oke. Jadi Bapak Ibu, lesson-nya kompetensi tidak bisa dinilai sesaat. Jadi siapapun itu tidak akan bisa menilai suatu kedisiplinan. Keterlibatan dalam kegiatan mutu, prinsip etik, compassion, respect to other, advocacy, apresiasi pada customer, tangible person, komplain, itu nggak bisa dilakukan oleh sekelompok kemudian diuji. Nanti jatuh bisa diuji, tapi jatuhnya adalah lebih ke arah konseptual. Tapi kalau implementasi sebaiknya melalui proses, kalau yang baru adalah perseptorship, kemudian supervisi, kemudian mentoring dan coaching. Kinerja juga tidak bisa hanya dinilai sesaat, tetapi dengan supervisi. Tadi kita kenalkan kalau yang tidak langsung 3 menit atau 5 menit saat post conference sudah kita buatkan jadwal. Kemudian juga bisa secara langsung, ini kalau retrospektif ya. Kemudian tidak langsung ada berbagai lagi, ada kalau ada kejadian KPC, KTD, KPC, kejadian potensi cedera, kejadian tidak diharapkan. Kemudian juga saat ronde manajemen, saat ronde komite. Kemudian juga yang tidak langsung bisa dengan refleksi learning. Ingat, alat bantunya adalah SPO. Nah ini contohnya ya untuk evaluasi ya. Memang harus pakai, yang mudah adalah pakai sistem. Jadi kalau hasil dari risetnya ternyata memang kaitannya supervisi itu sangat-sangat benar-benar diperlukan. Dan metodenya itu jangan misalnya supervisi 1 jam berat. Jadi kita buat yang mampu laksana. Misalnya saat serah terima, saat saat post conference itu yang jangan metodenya adalah audit dokumentasi yang dikumpulkan, too late. Tapi saat post conference hanya satu aja, namanya uji sampling, uji petik. Gitu. Tapi disampaikan ini yang kurang didiskusikan. Kemudian yang langsung itu saat tadi kita di siang hari bisa turun ronde manajemen dan sebagainya. Oke. Kemudian ini riset ketika menggunakan model ujian ya, maka disampaikan satisfaction-nya adalah nilainya di bawah 50% karena merasa diuji dan sebagainya. Jadi ini disampaikan bahwa yang setuju bahwa notebook-nya itu dapat digunakan record kompetensi itu baru 25%. Kemudian butuh waktu dalam mencatat logbook itu 66%. Redundant itu masih di sini ternyata hanya 28%. Good security 76%. Kemudian apakah logbook ini digunakan untuk analisis kompetensi? Disampaikan iya. Ini adalah ketika assessment kompetensi, apakah akhirnya disupport dengan CPD? Ternyata disampaikan ada yang tidak setuju, masih 9,7. Support quality ada yang masih 28,4 yang tidak setuju.
Nah, ini memang harus metode-metode ini kan beraneka ragam. Kalau yang saya sampaikan itu tadi bisa juga nanti akan harus dilakukan suatu evaluasi dari model. Nah, kesimpulannya bahwa supervisi itu bersifat ongoing 360 derajat ya. Bisa dilakukan oleh atasan langsung, peer, kemudian juga supervisor serta self-assessment. Tidak hanya klinis, tetapi juga sikap, kepemimpinan, pengembangan profesional, sama kinerja klinis. Bentuknya bisa ongoing, atau bisa juga disebut konkuren, dijadwalkan ya, tapi boleh juga ada yang insidental, kemudian ada yang retrospektif. Retrospektif tadi dengan reka medis bisa dilakukan di saat post conference, jangan ditunda. Kemudian ketika ada KTD, KPC itu juga bisa ditelusurin sebagai salah satu bentuk supervisi. Supervisi sifatnya positif, jadi lebih ke arah mencari solusi, tidak memutuskan dia akhirnya kompeten dan tidak. Justru dengan supervisi diharapkan semuanya siap untuk naik level karir. Mungkin demikian Bu Arini. Terima kasih untuk topik 1. Saya rasa cukup. Nanti kalau ada diskusi kita persilahkan. Baik, terima kasih Nik Proproro atas materinya. Teman-teman ini sudah banyak yang ingin bertanya, tapi memang udah nyambung ke logbook dan lain sebagainya. Mungkin kalau boleh kita 2 materi dulu biar nyambung dengan white paper. Nanti setelah 2 ini kita sesi tanya jawab mungkin lebih banyak nanti. Begitu ya, Prof. Teman-teman semua silakan menyimak dengan baik. Ini materinya luar biasa. Ya, materi kedua penyusunan white paper dan white book sesuai kompetensi dan jenjang karir perawat profesi. Baik, saya sempat ngintip juga Bu. Ternyata pertanyaannya sudah pada ke sana. Ya, baik. Ya, gini Bapak Ibu, kenapa supervisi ini penting? Nyambung dengan white papernya. Jadi nanti ketika melakukan supervisi, kita cek juga sebenarnya white paper itu yang nanti akan jadi rincian kewenangan klinis dari perawat kita itu apa gitu. Jadi nyambung. Jadi kepala ruangan kemudian mungkin katimnya harus tahu tentang white paper yang nanti akan jadi RKK dari setiap stafnya. Oke, saya coba share dulu untuk white paper ya. White papernya yang diminta tidak hanya white paper klinis, tetapi juga ada white paper, jadi nyambung ya, supervisinya nanti ada supervisi klinis, kemudian juga ada supervisi untuk manajer keperawatan, dan yang diminta juga IPCN. Nah, kalau kita tahu bahwa nanti yang topik akhir itu adalah logbook. Logbook itu alat bantu untuk supervisi. Dan white paper ini adalah guideline kita untuk supervisi di samping SOP. Karena nanti ketika sudah ada rincian klinis, maka sudah ketahuan nih tindakannya apa, perlu SOP. Nah, setelah itu dilakukan, itu dicatat di logbook, sehingga nanti setiap orang punya yang namanya portofolio dari kinerja atau kompetensi yang ditampilkan keseharian. Oke, Bapak Ibu, white paper. Ada yang sebut buku putih, white book itu sama. Kemudian kita akan lihat sebenarnya ini juga arahnya white paper ini menunjang kesemuanya, itu menunjang profesionalisme dari perawat. Kalau menunjang profesionalisme dari keperawatan pasti arahnya pada career leader. Nah, hanya saya ingin menyampaikan bahwa white paper itu seringkali hanya dijatuhkan pada yang keterampilan
klinis. Padahal kalau kita berbicara tentang perawat itu ada 2 unsur. Tadi yang di awal saya sudah sampaikan, ingat jangan hanya kaitannya asuhan, tetapi juga pelayanan. Bapak Ibu bisa dicek di PMK 40, di Permenpan 35. Permenpan 35 bahwa nanti dupak atau kreditnya perawat itu dinilai nggak hanya klinisnya, tetapi juga bagaimana pelayanannya, bagaimana pendidik edukatornya dan juga risetnya, itu seperti itu. Nah kalau yang klinis ya, nah nanti kita pelajarin gimana sih. Nah coba kita bayangkan, kenapa butuh white paper? Ini hanya satu ruangan saja ya Bapak Ibu. Ini kalau di luar negeri. Karena kita lagi tidak bahas tentang metode penugasan. Tapi saya membayangkan begini Bapak. Di sini kalau di luar negeri ada RN team leader. Ya, kemudian ada RN. Pasti Bapak Ibu kompetensi, kualifikasi, kewenangannya berbeda. Maka itulah perlu white paper. White paper itu semacam buku guideline. Apalagi yang nurse manager pasti beda. Lah nurse manager apakah nggak punya white paper? Lah ya punya white paper. Enak sekali nggak punya white paper kalau misalnya yang di bawah saja dilakukan suatu supervisi dan sebagainya. Banyak yang bertanya, Bu, emang kepala ruangan tidak perlu white paper? White paper itu guideline, jadi jangan dikaitkan bahwa yang hanya punya white paper adalah yang perawat klinis, apalagi di keperawatan seorang manajer itu saat ini kan lebih banyak yang kaitannya dengan fungsional ya, itu diarahkan tidak hanya pelayanan, tetap tidak hanya services, tetapi juga ada tetap menjadi pemberi delivery kayak itu seperti itu. Nah di Indonesia coba kita bayangkan ada perawat pelaksana, ada perawat PN atau Katim atau PPJA, pasti beda-beda levelnya. Nah, kalau di Indonesia dikaitkan di perawat pelaksana itu adalah PK berapa, Katim PK berapa, kemudian ada supervisor, kalau misalnya ada supervisor, kemudian ada clinical nurse spesialis, itu level PK berapa, kemudian juga ada direktur atau kasih dan seterusnya. Nah, ini baru satu ruangan, tidak ketahuan di mana-mana Bapak Ibu. Nah, padahal kita menempatkan perawat ada di ruang anak, di ruang maternitas, di ruang jiwa. Maka white paper-nya apakah sama? Tentunya berbeda. Karena suatu kinerjanya itu dikaitkan kinerja kompetensi unit atau dikaitkan kompetensi spesifik yang harus dicapai dari unit atau ruangannya. Itu seperti itu. Maka nanti muncullah misalnya white paper perawat di ruang anak, white paper perawat di ruang maternitas. Itu historisnya. Karena memang ada suatu spesifik dari tindakan dari asuhan keperawatan yang berbeda antara satu sama yang lainnya. Tapi tentunya ada yang general. Itulah yang kita sebut di PK1 itu adalah 12 core kompetensi. Seperti itu. Oke ya. Ini konsep paling basicnya, ini sudah kita bahas. Ini regulasinya. Nah, regulasi ya Bapak Ibu, ini tentang jenjang karir. Kalau kita lihat untuk regulasi white paper adanya di PMK 40 dan PMK 49. Jadi kalau kita lihat pengembangan karir itu adalah dimaksud untuk penempatan perawat pada jenjang yang sesuai dengan kompetensinya. Jadi pada jenjang yang sesuai. Kemudian pengembangan karir merupakan pengembangan profesional berkelanjutan. Jadi tidak hanya tentang oh iya dia sudah PK1, PK2, PK3 tanpa ada pengembangan profesional berkelanjutan. Jangan hanya langsung jumping ke yang nomor 2.
lebih ke arah kinerja praktek keperawatan, pada tidak pernah adanya pengembangan profesional berkelanjutan. Itulah sebabnya nanti juga saat kredensial dimintakan adanya suatu training record atau CPT record. Oke. Ini mungkin saya skip ya karena tidak fokus pada jenjang karir. Kemudian dalam membuat white paper kita harus lihat kewenangan ya, kewenangan dari jenis perawat yang ada di Indonesia. Ada perawat vokasi, ada perawat profesi, kemudian ada spesialis. Nah, Untuk ini PPT-nya belum muncul. halo? Untuk PPT-nya belum muncul. Oh, nggak di ini ya, saya nggak diingatkan. Dari tadi berarti saya. Iya, Tolong saya diingatkan kalau layarnya kan banyak, ternyata nggak ada. ya sudah. Sudah kelihatan. Ya. Jadi ini ya, mohon saya diingatkan kalau ternyata layarnya tidak bergerak atau tidak sesuai dengan harapan. Ya, langsung aja Bu, takut nanti sudah lama pelaksanaannya. Jadi ini kita juga ketika melakukan suatu proses membuat white paper itu juga melihat dari dasar regulasinya. Antara lain ya dari kewenangan. Nah, kewenangan itu diatur di Undang-Undang Keperawatan dan juga PMK 26. Jadi kalau di PMK 26 itu bilangnya adalah kewenangan Bapak Ibu. Nanti di KMK 425 bilangnya adalah standar profesi. Standar profesi, kemudian ada kompetensi. Jadi kompetensi belum tentu berwenang. Nah, itu harus duduk memahami dengan benar apa sih bedanya kewenangan dan kompetensi. Kalau di akreditasi yang sebelumnya ada kompetensi dan kewenangan standarnya. Nah, sekarang namanya KPS, kualifikasi dan kompetensi. Jadi kompetensi itu ditentukan dari kualifikasi KPS, kualifikasi pendidikan staf. Jadi kompetensi dipengaruhi oleh kualifikasi dan pendidikan. Itu seperti itu. Nah, inilah yang ada di PMK 26 bahwa ada perbedaan kewenangan antara vokasi dan nurse, di mana yang vokasi itu masih ada beberapa poin. Renpra itu seperti menetapkan diagnosis, merencanakan tindakan, dan seterusnya. Ada tentang kolaborasi dengan dokter, penata laksanaan pemberian obat klien itu dipegang oleh kewenangan dari nurse. Oke. Nah, kemudian kita juga melihatnya rujukannya dari KMK 425. Nah, KMK 425 ini tahun 2019 ya atau 2020, nanti mohon dicek. Ini kompetensinya ada 4, jadi tidak hanya kaitannya praktik keperawatan profesional, tetapi kepemimpinan dan manajemen, pengembangan kualitas personal dan profesional, kemudian pendidikan dan penelitian. Nah, ini kalau di undang-undang, jadi tugas dan kewenangan memberi asuhan, penyuluh, dan konselor, pelaksanaan tugas, pelaksanaan berdasarkan tugas pelimpahan wewenang, pengelolaan pelayanan, sama peneliti. Nah, ini harus juga kita angkat sebagai white paper. Jadi di white paper nanti harapannya tidak hanya yang klinis, tetapi juga ada uraian tugas dan kewenangan. Gitu. Sehingga jelas sebenarnya seorang perawat itu ngerjainnya tidak hanya yang kaitannya dengan pasien, tetapi ada yang lainnya. Ada yang tentang harus riset, harus case study, harus juga mengelola sekelompok pasien, mengelola ruangan, dan sebagainya. Nah, kemarin 2 hari yang lalu saya ketemu dengan konsil untuk mendiskusikan ini. Karena konsil sedang menyusun dari kompetensi dari perawat. Konsil keperawatan ya. Oke.
Nah, ini untuk yang klinis jelas ya, saya tidak ulang karena beberapa kali juga kita bahas dengan PPNI Jogja, kaitannya bahwa kalau yang klinis ya kita sudah punya KMK 425 ini, dan di sana kalau bilang asuhan itu lengkap dari mulai masalah yang diperoleh dari assessment atau pengkajian, kemudian ada diagnosis keperawatan, kemudian ada intervensi atau disebutnya keterampilan. Ada 531. Nah, ini yang tadi dikaitkan. 531 ini dari teman-teman keperawatan berapa sih yang dilakukan tindakan oleh teman-teman keperawatan? Bapak Ibu nanti akan menjadi kelihatan ketika setiap kita melakukan suatu supervisi di saat post conference, ambil satu saja. Jadi tidak butuh waktu 5 menit atau mungkin bahkan hanya 3 menit. Tapi kemampuan kita seorang kepala ruangan itu harus baik. Maka saya kurang sepakat kalau sudah menjadi PM itu tidak paham tentang asuhan. Karena kalau PM-nya tidak paham tentang asuhan, suatu saat PM ini akan dipegang oleh profesi yang lain. Karena kan nggak ada asuhannya gitu. Yang dihadapi hanya services. Itulah seorang manajer itu tetap harus memahami suatu asuhan karena itu adalah backbone-nya. Oke, lanjut. Nah, kemudian di dalam undang-undang dan juga tadi ada KMK 425 itu juga ada kompetensi pengembangan profesional berkelanjutan. Nah, di sini ya untuk PK1 apa saja, kemudian PK2 apa saja, ini diperlukan di white paper. Kenapa di white paper itu nanti ada ini ya guideline-nya tentang definisi, kemudian syarat pelatihannya ini akan dimasukkan di situ. Jadi kalau PK1 syarat pelatihannya adalah ini. PK2 adalah ini. Nah, pertanyaannya nggak bisa general. Ketika dia ditempatkan di suatu unit, misalnya di unit anak, maka nanti ada tambahan-tambahannya. Misalnya di sini adalah tentang pemberian cairan, salah satunya di core kompetensi. Nah, pemberian cairan ini nanti ada di anak. Nanti bagaimana pendekatan ketika memberikan cairan pada anak. Komunikasi terapeutiknya adalah bagaimana dengan anak. Seperti itu. Itulah sebabnya white paper-nya adalah khusus untuk anak. Nah, kemudian ini contoh untuk PK2. PK2 ini adalah syarat pelatihan yang harus dipunyain di PK2. Di sini adalah metodologi riset. Ada metodologi riset. Bapak Ibu, ini saya tidak ambil karangan ya. Ini ada di PMK 40. Jadi bukan dari saya, tetapi dari PMK 40. Silakan nanti dicek gitu dari PMK 40 bahwa PK2 itu harus salah satunya syaratnya melakukan pelatihan riset dasar. Karena apa? Dia sudah harus melakukan case report gitu. Jadi white papernya di PK2 itu nanti selain ada yang tindakan yang tadi 149 diagnosis sama tindakannya, harus ada tentang uraian tugas dan tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya adalah melakukan riset atau survei atau case report. Itu seperti itu. Diskusi, refleksi, kasus. Dia PK2 sudah harus bisa perseptor, menjadi perseptor. Maka dia harus pelatihan perseptorship. Karena di PK2 sudah bisa menjadi seorang ketua tim atau PPCA. Itu seperti itu. Nah, ini sama PK3, apa saja banyak. Semakin level tinggi, syaratnya semakin tinggi. Itulah yang dicantumkan di white paper. Termasuk kalau di PK3, itu dia sudah harus mampu ikut di dalam RCA dan sebagainya. Walaupun dia mungkin tidak sebagai kepala ruangan, sudah sebagai kepala ruangan. PK4, FMEA. Kemudian risetnya sudah semakin meningkat.
Kemudian PK5 ini sudah subspesialis. Tentunya tindakannya juga nanti adalah yang spesialistik. Nah, itu nanti gambarannya seperti itu. Nah, kita juga akan melihat dari sisi Permenpan di white paper itu. Jadi contohnya di Permenpannya 35 tahun 2019 ya. Kemudian ada Permenkesnya nomor 4 tahun 2022 tentang petunjuk teknis jabatan fungsional. Nah, di dalam Japung ini disampaikan bahwa seorang perawat tidak hanya ini Bapak Ibu, tetapi juga ada pengelolaan keperawatan. Kemudian ada pengembangan profesi yang tadi saya sampaikan, ada PK1 itu apa dan sebagainya, termasuk pembuatan karya ilmiah. Kemudian ada kegiatan penunjang. Jadi white papernya itu sekaligus bisa memenuhi untuk kegiatan kredensial, kegiatan mapping kompetensi untuk jenjang karir, dan juga untuk kenaikan pangkat. Jadi satu saja biar nanti inline. Nah, ini kalau ini sharing session, kita di Rumah Sakit UI mengembangkan yang namanya arsitektur jenjang karir perawat profesional. Ini juga sudah saya share kepada konsil, semoga nanti bisa digunakan. Kita saat ini memang masih di sini Bapak Ibu. Saya senang workshop hari ini juga membahas tentang PM. Karena mau nggak mau, kalau ini tidak direbut oleh profesi yang lain Bapak Ibu. Gitu. Kalau kita hanya ada di PK. Ada perawat pendidik juga, apalagi sekarang kita sudah ada Permenkes tentang rumah sakit pendidikan. Kemudian ada perawat periset. Nah, ini perawat klinis, ini model yang kita coba kembangkan. Ada perawat PK1 sampai perawat konsultan karena kita rumah sakit pendidikan. Kemudian di setiap level kita buat gradasi PKA, B, C, dan D. Kemudian PK2 ini adalah levelnya untuk pengelolaan sudah sampai level PM, kemudian kalau PK3 untuk pengelolaan asuhan itu sebagai clinical nurse manager atau clinical nurse spesialis, PK4 itu clinical case manager, PK5 adalah konsultan. Nah, untuk yang PM-nya, PM1 itu adalah PPJA, PM2 kepala ruangan, PM3 adalah kepala unit atau asmen, PM4 adalah manajer atau don. Tetapi ada yang non struktural tapi memerankan juga kesetaraan dengan struktural atau manajer. Misalnya PM1 itu PM2 itu CCM, IPCN, kemudian PM ini kok hilang ya, PM 4-nya ini ya, PM1-nya PPJA, PM ininya kepala ruangan, tapi ada yang non struktural, clinical care manager itu setara dengan PM3, kemudian IPCN juga setara dengan PM2 ya, kemudian PM4 itu subkomite, apakah itu subkomite keperawatan atau mungkin dia masuk di subkomite mutu dan seterusnya. Kemudian PM5 ketua komite. Ini PP. Jadi untuk PP1 itu nanti baru menjadi ini ya, menjadi clinical nurse spesialis atau untuk kepala ruangan dengan jabatan pendidikan minimal S2. PP2, PP3 itu lektor. Nah, untuk jadi lektor kepala maka harus S3. Tetapi ini bukan yang dari pendidikan, tetapi yang dari rumah sakit tahan. Kemudian PP5 nanti setelah persyaratan dia bisa menjadi GB, guru besar. Ketika dia memang belum memenuhi, maka nanti kalau ada mahasiswa nanti sebelum jadi misalnya dia PP1 dia akan menjadi yang namanya perseptor atau perseptor bagi peserta didik. Jadi berbeda dengan perseptor yang untuk perawat baru. Nah, ini arsitekturnya, kita sebut arsitektur karena setiap orang perawat itu bisa memerankan 4 fungsi. Yang atas adalah perawat klinis, yang berikutnya adalah yang tengah ini adalah perawat PM, di sini ini perawat PM, dan perawat PP, di sini ada perawat PP.
Perawat PP ada di sini. Perawat pendidik. Kemudian nih syarat-syarat dari pelatihannya. Dan ini juga syarat-syarat dari pelatihannya. Itu seperti itu. Nah, inilah yang nanti akan dimasukkan ke dalam suatu white paper. Jadi kita buat dulu yang namanya arsitektur. Mungkin kalau bentuknya workshop akan lebih baik ya, karena ini lebih ke arah overview dulu. Nah, apa ini white paper? Ya, gimana Bu? Ini tadi terkendala sinyal, putus-putus gitu. Oh iya, sudah kedengaran? Yang nah, sekarang Saya halo Bro. Halo. Saya tutup kamera saja ya, Bu. Biar stabil. Iya. Oke. Sudah terdengar, Bu? Ya. Baik. Kita lanjut pada white paper ya. White paper itu apa? Jadi white paper ini adalah dokumen yang berisi syarat yang harus dipenuhi oleh tenaga keperawatan yang digunakan untuk menentukan kewenangan klinis. Ini ada di PMK 49. Nah, white paper ini disusun berdasarkan level jenjang perawat yang berisi dengan kompetensi utama dan kompetensi khusus. Jadi ada yang utama, ada yang khusus. Yang dimaksud khusus itu tadi kalau dia di ruang anak akan berbeda dengan di ruang penyakit dalam. Ketika mau menyusun white paper, yang pertama kenali dulu. Kenali tentang kredensial. Kredensial itu proses evaluasi terhadap tenaga keperawatan untuk menentukan kelayakan pemberian kewenangan klinis. Kenapa white paper digunakan untuk kredensial? Kredensial akan menghasilkan penugasan klinis. Penugasan klinis adalah penugasan kepala atau direktur rumah sakit kepada tenaga keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan atau asuhan kebidanan berdasarkan daftar kewenangan klinis. Kewenangan klinis adalah uraian intervensi keperawatan yang dilakukan oleh tenaga keperawatan berdasarkan area praktik. Jadi kalau di Permenkesnya hanya intervensi, tapi jangan keburu ditutup. Kemudian yang berikutnya, kita juga ada Permenpan ini ya 35. Kemudian ada Permenkes 4. Jabatan fungsional adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, hak untuk melaksanakan kegiatan pelayanan keperawatan. Jadi yang wewenang klinis tadi itu adalah bagian dari sini. Namun lebih luas kalau Permenkes 4 ini ada lingkup tugas, tanggung jawab, kemudian hak melaksanakan kegiatan pelayanan keperawatan. Kemudian pelayanan keperawatan merupakan bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan dan didasarkan pada ilmu dan giat keperawatan. Jadi kalau di Permenpan menyampaikan bahwa nanti seorang perawat itu tidak hanya tentang intervensi klinisnya, tetapi ada lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak yang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan keperawatan. Jadi kita gabung maksudnya. Unsur kegiatan tugas jabatan fungsional perawat ini khususnya ASN, tetapi bisa juga diadop oleh yang non-ASN. Meliputi apa saja? Asuhan keperawatan, ini jelas ya, jelas yang tadi ada RKK. Kemudian pengelolaan keperawatan, pengembangan profesi, serta penunjang kegiatan analisis dan pelayanan keperawatan. Nah, ini untuk yang asuhan ya, rujukannya adalah KMK 425. Kemudian yang tentang pelayanan dan sebagainya, pengembangan profesional sudah kita bahas. Template-nya, ini contoh template. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau merubah silahkan. Biasanya ada pengantar, ada tujuan, dasar hukum, definisi istilah, standar kompetensi, white paper,
Nah, ini sudah masuk pada white paper. Jadi nanti white papernya ini sudah mendalam. Misalnya white paper perawat di unit penyakit dalam. Saya tidak menganjurkan sebutannya adalah perawat anak. Karena perawat anak itu adalah sudah spesialis. Jadi lebih baik perawat di unit ruang atau ruang anak. Ketika nanti dia sudah spesialistik, maka bisa kita sebut perawat spesialis anak. Itu seperti itu. Karena agak-agak ini misalnya perawat mata. Jadi seakan-akan sudah spesialistik. Padahal sebenarnya dia mungkin bisa masih non PK, bahkan ada yang PK1. Kemudian ada persyaratan umum, ada persyaratan tambahan. Ini yang tadi ya, kriteria umum, kriteria tambahan. Kemudian ada pelatihan yang wajib dicapai, kemudian daftar kompetensi dan kewenangan klinik. Jadi kalau kita berbicara kompetensi, itu yang ada di Japung ini ya, dan KMK ini ada kepemimpinan, pengembangan profesionalisme, dan penelitian serta pendidikan. Jadi itu digabung di dalam satu white paper. Nah, bagaimana prosedur membentuknya? Kalau lesson learning kami adalah kita harus di rumah sakit bentuk apa seminar, kalau kami sebutnya kelompok staff nurse, kelompok seminat. Nah, ada yang seminat dengan medical bedah, maternitas, anak, IGD, ICU, dan seterusnya. Rawat jalan, HD, thalassemia, kamar bedah, dan seterusnya. Kemudian juga ada yang area pelayanan, ada pengelola, komite, IPCN, itu seminat, agar nanti bisa menyusun, karena mereka yang tahu bisnis proses pekerjaan yang mereka lakukan setiap harinya seperti apa. Kemudian, mapping RKK berbasis KMK 425, ini tugas dari seminat ya. Kemudian juga kaitannya dengan yang sering ada di rumah sakit. Kemudian ada kami lesson learn-nya adalah ini ya. Digabungkan. Jadi kalau diagnosis ini, maka nanti tindakannya apa. Jadi kita inginkan seorang perawat itu nggak terpisah, diagnosisnya A, intervensinya apa. Nah, ini dia ada di level berapa kewenangannya. Ini adalah yang rincian kewenangan klinisnya ya. Oke. Kemudian kita juga menetapkan kalau yang kewenangan klinis ini sebenarnya kategorinya mandiri, delegasi, atau mandat. Nah, kenapa ini masih kosong? Tadi kan ada yang umum. Umum ini ada di KMK 425, Bapak Ibu. Kemudian kita bisa tuliskan di sini yang kosong. Ini adalah ketika nanti sudah areanya spesialistik. Misalnya, kalau di ruang OK, kalau ini kan misalnya respirasinya sih mungkin sama ya, bersihan jalan nafas dan sebagainya. Tapi di ruang OK nanti misalnya dengan misalnya dengan pasien dengan anestesi umum dengan lokal dan sebagainya, itu lebih spesifik ke sana. Dan ada juga misalnya kalau sudah spesialistik ya di OK misalnya untuk yang kaitannya keterampilan khusus spesifik, contohnya adalah seorang yang menjadi sirkuler bagi ruangan OK dengan kasus misalnya adalah bedah minor akan berbeda misalnya dengan kewenangan pada sirkuler yang sudah bisa mendampingi operasi mayor misalnya kaitannya dengan kardiovaskuler. Nah, inilah yang nanti diisi oleh tim seminar. Itu seperti itu. Kemudian yang berikutnya ini 1, 2 adalah kewenangan klinis, Bapak Ibu. Ingat tadi adalah kompetensi dan kewenangan klinis. Di KMK 425 itu tidak hanya klinis, tetapi juga ada pengelolaan.
Maka di samping kewenangan klinis juga ada tanggung jawab. Nah, ini pengelolaan. Misalnya untuk PK1 itu pengelolaan aspek keterampilan dasar, menerapkan caring, prinsip keselamatan. Nah, ini melekat di white paper-nya. Kemudian untuk PK2 ini adalah PN. Kalau dia jadi PN nanti akan mengelola askep dengan pasien parsial. Kemudian PK2B itu mengelola askep dengan pasien total. Jadi bedanya apa sih Bu? Kan bukannya dia memang mengelola pasien, beda. Kalau yang asuhan itu lebih ke arah substantif klinis, tetapi kalau misalnya mengelola askep pasien total ini adalah bagaimana agar tidak terjadi cedera, agar bagaimana kolaborasi dengan DBJP, dengan tim kesehatan yang lainnya, dan seterusnya. Nah, terus ke bawah. Dan di sini ada IGD, ICU, maternitas, dan seterusnya. Oke. Ini contoh nanti assessment-nya. Nah, ini format RKK. Bapak Ibu, kalau dulu kan bingung ya, pakai model apa ya? Ini silakan. Ini ada di Permenkes 4 tahun 2022 dan di RKK itu disampaikan juga ini dikaitkan dengan juga dengan ini ya, kalau saya lihat dengan Japung juga. Jadi dia disampaikan nih kewenangan umum. Jadi ada kewenangan umum, asertif, empati dan sebagainya. Nanti baru masuk pada kewenangan tentang yang spesifik kaitannya dengan asuhan. Nah, termasuk ini ya. Ada yang suka saya diprotes. Emang RKK ada penelitian? Ada evidence base? Coba kita lihat. Ini Permenkes 4 tahun 2022. Salah satu rincian kewenangan klinis adalah melaksanakan preceptorship dan mentorship pada area spesifik. Ini contohnya. Ini saya kopas, bukan saya yang membuat. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan itu. Nanti dia mandiri atau dengan supervisi. Menunjukkan asertif, etik, dan sebagainya. Mungkin agak kecil-kecil. Oke. Nah, ini adalah kalau misalnya saat kredensial. Kan merujuk pada yang tadi di white paper ya. Jadi itu dicantumkan. Nanti logbooknya, kemudian bukti langsungnya. Nah, ini yang dilakukan. Oke. Permisi, Prof. Ya. Sharingnya mungkin bisa kita lanjut ke diskusi. Boleh. Nah, ini white paper manager sebentar ya, Bu. Kalau white paper manager ya sama, tapi nanti ditambahkan di sini perawat manajer di mana. Ini bukan ini ya, nanti saya lupa. Persyaratan umum dan seterusnya. Ini lebih ke arah manajer. Kita menggunakan AONE. Nah, ini kegiatannya apa aja? Di samping yang bersifat asuhan, misalnya untuk HR ya, human resources dan human resources ini ya, apa namanya, lebih ke arah manusianya. Ini ada 14 kompetensi. Forecasting, SDM, kemudian skill mix, perceptorship, orientasi, training, dan sebagainya. Nah, di HN sendiri, ini ada human resources, ada strategic management, kita lihat ya. Performance improvement di ruang rawat, ada 10 kompetensi. Critical thinking. Jadi, seorang HN pun harus melakukan evidence-based management. Kemudian digital literasi, clinical practice knowledge. Kemudian personal and professional growth. Nah, dia harus bagaimana menyusun karir path di bidang KMK, CPD, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, kalau yang kaitannya dengan clinical practice knowledge, maka seorang HN, dia juga akan tetap tidak lepas dari kaitannya dengan asuhan. Walaupun mungkin proporsinya lebih rendah dibandingkan kompetensi-kompetensi yang lainnya. Jadi, tentang bagaimana penerapan etik legal dan peka budaya dalam asuhan, dan sebagainya. Oke.
Oke. Ya, dream-nya sih kita bisa baik ya dan dipercaya. Seperti di luar negeri itu keperawatan selalu jadi the most trusted profession. Oke. Mungkin demikian Bu Arini. Saya kembalikan pada Bu Arini. Ya, baik, terima kasih. Bapak ini sudah banyak sekali teman-teman yang ingin bertanya dan di chat juga sudah banyak. Kita coba memberikan kesempatan teman-teman untuk bertanya pada Prof. Roro. Semoga ini bisa mewakili dari teman-teman yang lain. Ya, silakan. Silakan Bu Sri Purwati. Silakan dibuka mic-nya. Ya, silakan Bu. Bu Sri Purwati. Ya, terdengar Bu? Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kesempatannya pada saya. Sangat menarik ya Bu, saya sampai aduh ini. Yang pertama saya mau menanyakan Bu terkait dengan evaluasi ya Bu ya. Tadi untuk supervisi, apakah ada targetnya dalam 1 tahun itu? Misalnya perawat antara 1 dan 2 itu, apakah dalam 1 tahun itu harus dievaluasi setiap bulan atau gimana? Terus yang kedua terkait dengan OPPE. Untuk OPPE kami itu hampir sama dengan dokter ya, hampir sama dengan dokter. Jadi ada evaluasi perilaku, evaluasi pengembangan profesi, sama evaluasi kinerja gitu. Jadi 3 evaluasi itu kita masih subjektif ya Bu. Jadi kita kesulitan untuk mengevaluasi teman-teman secara objektif gitu. Bagaimana caranya biar kita itu secara objektif terkait dengan evaluasi tersebut. Terus selanjutnya terkait dengan pengembangan logbook sama white paper. Logbook sama white paper ini kan ada kita banyak yang ASN ya. Jadi ASN kita mengacu ke Permenpan Permenpan nomor 35 tahun 2019. Jadi untuk evaluasi ada SKP-nya setiap tahun, terus ada evaluasi OPPE-nya. Jadi tidak matching apa ya, kami kurang matching. Jadi RKK sama Permenpan itu agak berbeda gitu. Jadi ini berarti harusnya antara Permenpan sama logbooknya itu harus sama RKK-nya itu harus sama ya Bu. Itu gimana cara penilaiannya gitu. Demikian, terima kasih. Silakan Prof. Roro. Ya, saya sudah catat Bu Arini dengan Ibu Sri Purwati ya, Sri Purwati dari RSUD Dr. Sudirman ya. Yang pertama tadi, suara saya jelas nggak Bu? Ini kebetulan ya jelas sekali. Di kamar ternyata naik turun di Solo. Tapi jelas sekali. Ya, tentang evaluasi ya. Itu ada targetnya enggak? Nah, kita gini, kepala ruangan kan kalau setiap tahun, kalau PNS itu kan selalu membuat perencanaan. Ada IKI ya, yang harus gitu. Ya ditetapkan dulu Bu. Kalau di awal belum ada, Ibu boleh menetapkan IKI-nya misalnya kalau tadi saya sampaikan itu ternyata 1 bulan itu bisa mengamatin 1 orang itu minimal 3 jenis evaluasi supervisi. Kalau dengan tabel yang Excel tadi. 1 supervisi langsung saat ronde atau apapun, pokoknya digabung Bu gitu.
Kalau tidak sulit, nanti kita buatkan jadwal, supervisi 1 jam, sulit. Jadi lebih baik, kan ongoing, one to one. Jadi lebih baik sambil dilakukan, sambil pelaksanaan itu enak gitu. Terus satu lagi adalah dengan case report, itu memang tidak setiap hari dan kita batasi misalnya hanya untuk yang PPJA. Tapi dengan kita punya PPJA 10 tadi, kalau simulasinya 1 tahun PPJA itu kena 6 kali case report gitu. Ya kita membuat perencanaan gitu. Ibu nggak sanggup, masih nggak sanggup tiap minggu, nggak apa-apa, turunkan daripada tidak ada sama sekali, Bu, gitu. Iya. Terus ini melibatkan manajemen apa enggak tuh? Misalnya MPP atau kasih keperawatan kayak gitu. Ya, kan kalau kita kan katanya pelayanan keperawatan, bagian integral dari pelayanan kesehatan. Mau tidak mau, IKI ini kan nanti disubmit, Bu. Gitu. Justru Ibu kalau ini jadi persoalan gitu. Jadi bisa melibatkan gitu. Ada hal yang perlu melibatkan, ada yang dipilih juga yang tidak melibatkan gitu. Ibu yang paling tahu mungkin perlu melibatkan MPP atau tidak. Tetapi pada dasarnya kita itu adalah bagian integral. Jadi apa yang kita lakukan juga harus diketahui oleh atasan kita. Gitu. Justru ini menjadi performan yang baik gitu. Oke, gitu ya, Bu. Ya, terima kasih. Ya, adalah bagaimana secara objektif ya. Sikap. Makanya Bu, sikap tuh gampang-gampang susah. Sikap itu sebenarnya Bu bisa dilihat, yang paling ini adalah satu. Kalau sikap yang dulu kan konsepnya disiplin, gitu. Disiplin paling gampang. Dari apa? Dia telat. Kedatangan. Dia kan itu ya, terus dia ini. Jadi rasanya sih jadi objektif ya. Kemudian dia tidak menggunakan uniform yang sesuai standar, itu udah disiplin. Kemudian di dalam sikap itu juga nggak hanya kaitannya ini, tetapi juga bagaimana kita mengarahkan ke improvement ya. Jadi bagaimana dia aktif ya. Aktif itu harus dihargai. Jadi bukan karena kejadian yang nggak disiplin, tapi aktif. Misalnya aktif dia kaitannya dengan kaizen. Nah itu sikap itu udah kelihatan Bu pasti. Gitu. Biasanya saya kalau topik OPPE kasih ini Excelnya, tapi karena ini topiknya tidak kesana. Terus yang berikutnya, sikap itu juga terjadi kalau bersifat retrospektif Bu. Ada komplain. Tapi jangan langsung menjudge, karena komplain itu nanti harus kita teliti. Gitu. Tapi kalau komplainnya itu udah jelas, jadi nggak ada. Dan setiap melakukan supervisi, tolong record. Komunikasikan dan record, sehingga tidak jatuhnya seakan-akan like and dislike. Dan kita sampaikan. Gitu. Kalau CPD, Bu, kan 3 ya. Kinerja klinis, tadi yang dengan retrospektif dan ini, kemudian kalau sikap sudah jelas, kinerja klinis itu dengan tadi kalau misalnya yang secara tidak langsung, kalau KTD, KPC, nah itu objektif juga gitu. Kemudian apa namanya ada terjadi misalnya kepatuhan terhadap SKP yang kurang dan sebagainya, itu kinerja klinis. Dan terakhir CBD. Ya kalau dia tidak mau berkembang, sudah diminta ayo sekolah-sekolah masih tetap, berarti ya ke pengembangan CBD ya kurang. Termasuk yang senang untuk atau semangat untuk case report dan sebagainya, itu kita hargai. Itu insya Allah sih bisa objektif. Yang terakhir logbook ya, ASN. Itu yang saya ini Bu, kalau bisa itu satu sistem saja bisa digunakan untuk Javung. Makanya kalau ASN ya saya sarankan pakai Javung Bu, karena itu yang utama ya. Karena pada dasarnya Bu, kalau white paper-nya itu utuh, itu bisa digunakan. Jadi
lihat di Permenkes yang 4 tadi, bahwa di sana juga ada unsur-unsur kaitannya dengan kompetensi, ditambahkan dengan unsur-unsur yang lainnya tadi, klinis dan seterusnya, itu bisa di sana. Oke. Jadi berarti ini digabungkan ya Bu, digabungkan Ya. antara Permenpan sama dengan kompetensinya, PMK 425 tambah PMK 40. Gitu. Jadi nanti RKK antara RKK terus penilaian SKP itu sama gitu ya, jadi satu. Iya, bisa Cuma jadi RKK-nya secara rinci gitu. Iya. Bisa jadi satu, bisa juga tidak. Karena kalau misalnya Jafung itu kan ada ketentuan-ketentuan gitu, Bu. Tapi datanya itu loh, Bu, yang penting tidak bikin logbook lagi berbeda, bikin ini lagi. Kasihan, Bu. Ini sebenarnya fungsi asuhannya jadi lebih banyak, pindah ke dokumentasi administratif, itu kasihan. Betul, betul. Jadi kami yang jalan itu pakai Permenpannya, logbooknya. Jadi RKK-nya nggak jalan. Ya, padahal Ibu nanti cek bahwa di Permenpan yang Permenkes 40, kalau kita lihat, oh iya sudah di-serve gitu. Bagus, saya senang gitu. Ya. Oke, begitu Bu. Terima kasih. Saya kembalikan Terima pada kasih sekali. Juga saya kasih kesempatan satu lagi mungkin Prof untuk teman-teman luar biasa ini. Ini ada Bapak Pens Iskak, silakan Bapak. Pens Iskak. Pens Iskak. Mohon untuk pertanyaannya dipersingkat. Silakan. Selamat pagi. Mohon dimatikan speakernya, Bapak. Pak Iskak. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Pertanyaan saya. Selamat pagi. Ya, silakan Pak. Dari mana? kita tunggu. Pertanyaan saya yang pertama, tadi sudah dijelaskan bahwa dari PK2 bisa mentoring untuk PK1, tapi harus melalui pelatihan preceptorship. Pelatihan itu apakah di internal atau harus eksternal? Kemudian yang kedua, terkait dengan RKK, misalkan ada tamatan nurse yang baru tamat, ada 2 orang, yang satu dengan berjalannya waktu lulus PNS, sedangkan yang satunya belum lulus PNS. Dengan sendirinya RKK untuk yang belum lulus PNS ini kan PK1B. Kemudian yang lulus nurse dengan sendirinya dia sudah jadi perawat ahli pertama. Nah, kalau di PNS sendiri itu kita melihat misalkan dari untuk penilaian kinerjanya itu butiran-butiran penilaian atau kegiatannya itu hampir mirip dengan yang dilakukan oleh PK3. Nah, ini saya mohon penjelasannya. Bapak dari rumah sakit mana, Pak? Dari Rumah Sakit Daerah Kalabahi, Kabupaten Alor, NTT. Terima kasih. Silahkan, Prof. Jauh sekali ini teman kita. Luar biasa nih. Apa kabar, Pak? Pak siapa panggilannya? Puji Tuhan, sehat selalu. Iya. Saya kapan itu ke rumah sakit Benboy di Manggarai, Pak, di Manggarai Barat. Ya, baik. 2 pertanyaan ya. Yang pertama adalah tentang pelatihan preceptorship. Jadi pelatihan preceptorship ini berbeda dengan preceptorship untuk mahasiswa ya. Itu yang kali agak kurang pas, jadi ambil pelatihannya, mohon maaf ada misalnya dari yang kaitannya dengan preceptorship
pendidikan yang bimbing mahasiswa. Padahal ini adalah preceptorship untuk perawat baru. Mungkin tadi Bu Ati sudah menyampaikan ya kiat-kiatnya dan sebagainya. Nah, pertanyaan saya, apabila dilakukan di dalam internal, apakah sudah ada expertnya? Itu ya. Gitu. Tapi kalau belum, boleh off job training, kemudian berapa orang yang ikut, kemudian di-sharing, itu boleh juga sertifikatnya dikeluarkan dari internal, gitu. Karena belum ada batasan bahwa ini harus dilakukan oleh A dan B, kecuali nanti kalau konsilnya udah selesai ya, gitu, nanti ada mana yang harus dilakukan secara ini. Kalau di akreditasi itu sebutannya 3. Level 1 itu adalah boleh dilakukan di dalam organisasi, misalnya BHD itu sudah ada kan, ada misalnya dokter anestesi, ada perawat IGD, perawat ICU yang sudah mumpuni, itu bisa. Kemudian ada level 2, itu yang harus dilakukan oleh ekspor gitu. Level 3 adalah oleh misalnya yang terstandarisasi oleh Kemenkes, oleh PPNI dan sebagainya. Itu Pak. Oke, itu yang pertama ya. Jadi artinya kalau belum ada expert ya sebaiknya ambil dulu pelatihannya tapi harus dibaca pada tujuannya. Jadi jangan salah ngambil preceptorship yang untuk membimbing mahasiswa. Berbeda. Terus yang kedua adalah PNS ya tadi. Sebenarnya dua-duanya nurse atau tidak, Pak? Halo? Halo, Pak. Kayaknya freeze ya. Saya asumsikan nurse ya. Nah, kalau nurse, sebenarnya status PNS sama status non-PNS harusnya sama. Gitu. Karena kasihan kalau tidak sama. Nah, memang Bapak Ibu, kalau lihat di PMK 40 itu ada gap dengan Japun. Jadi di Permenpan seorang nurse diangkat itu 3B. 3B itu adalah perawat ahli. Itu tantangannya benar, Bu. Makanya kita itu lagi mengusulkan adanya suatu revisi untuk PMK 40. Karena di PMK 40 luar biasa mengawal kita. Tetapi ada hal gap yang mungkin di dalam hal ini tidak ada yang disalahkan atau tidak ada yang ini. Tapi gapnya adalah realitanya nurse disamakan dengan vokasi di PMK 40 itu. Sehingga banyak tindakan-tindakannya akhirnya nurse itu seakan-akan ya hanya sama dengan yang PK1 itu. Padahal nurse itu di dalam proses kompetensi belajarnya harusnya sesuai dengan Permenpan 35 itu sudah harusnya setelah masa preceptor itu sudah bisa masuk pada ahli. Itulah sebabnya Kemenkes sedang menyusun adanya jenjang karir yang non ASN, Pak, tapi belum final. Nah, itu diharapkan sama nanti antara yang ASN maupun non ASN. Itu seperti itu. Nah, kalau ASN Pak saya menganjurkan sebaiknya nanti ada suatu pengembangan RKK-nya dan sebagainya disesuaikan di Permenpan 35 Permenkes 4 sehingga nanti nggak kebingungan, berbeda-beda gitu. Dan digunakan aja baik yang ASN maupun yang non ASN. Kalau misalnya kompetensinya bertambah, kinerjanya bertambah, mohon juga disesuaikan penghargaannya atau remunnya. Itu Pak, itu bukan teori tetapi saran saya, rekomendasi. Mungkin demikian Bu hari ini, makasih. Terima kasih Pak Poro dan Bapak Ibu. Sudah banyak sekali pertanyaan sepertinya ya. Ini hanya sedikit menyingkat dari beberapa teman ini.
terkait dengan apabila rumah sakit itu kok baru ada PK4, siapa yang supervisinya itu Prof kalau begitu? Ya, Ini dari Ibu Deli pertanyaannya. Bu Deli ya. Oke. Supervisi untuk PK4. Nah, yang mungkin sebelum ke sana ya kita tanya dulu gitu. Apakah sudah sesuai dengan penempatan PK4 ini? Tapi kalau pakai Japum mungkin sudah sesuai. Nah, Bapak Ibu kan ingat tadi ya, kalau supervisi itu hierarkinya bisa one to one, atasan bawahan, bisa peer, gitu, bisa peer ya. Artinya sama-sama, kalau nggak ada PK5 ya sama-sama, gitu. Ini adalah objektivitas. Prinsipnya adalah objektivitas, maka harus ada toolsnya. PK4 Oke. Kemudian kan kalau PK4 tidak hanya klinis ya, tetapi juga ada pengelolaan dan sebagainya. Misalnya kalau tentang penelitiannya ya pakai peer, gitu, pakai peer. Kemudian supervisi yang sesungguhnya juga adalah antara atasan dan bawahan. Oke. Jadi itu untuk pelayanannya itu bisa antara atasan dan bawahan. Tapi kalau untuk asuhannya minimal ada peer gitu. Nggak bisa diambil dari luar, namanya supervisi soalnya. Gitu. Bukan ngambilnya berbeda ya. Kalau mitra bestari saat kredensial bisa diambil dari organisasi profesi atau dari kolegium dan sebagainya. Tapi kalau supervisi ya yang ada di situ namanya supervisi. Gitu Bu Tri. Bisa juga self evaluasi, self supervisi ya. Sebenarnya evaluasi kalau self itu nggak bisa supervisi, karena supervisi itu dari orang ke kita. Kalau penilaian bisa self evaluasi. Ya, demikian Bu, makasih. Menjawab buat teman-teman juga yang tadi bahwa bisa dilakukan oleh peer atau self assessment seperti itu ya. Ya, itu kalau assessment ya Bu. Kalau evaluasi, kalau supervisi nggak bisa. Baik, ini berikutnya kita lanjut materi berikutnya, Prof. Roro.